Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Tutor dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas 3 tentang filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Perkenalkan, nama saya Ika Setianingsih dengan NIM 858456445 dari Prodi PG PAUD UPBJJ Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Pendidikan merupakan proses penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang berpengetahuan, berkarakter, dan memiliki keterampilan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi di era digital yang semakin pesat, dunia pendidikan dihadapkan pada berbagai isu kontemporer seperti transformasi digital, kesenjangan akses pendidikan, perubahan sosial budaya, serta tantangan dalam pembentukan karakter peserta didik. Pilar-pilar pendidikan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menjawab berbagai tantangan tersebut. Melalui penerapan nilai-nilai pendidikan yang berlandaskan Pancasila, pendidikan diharapkan mampu menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai peran pilar-pilar pendidikan nasional dalam menghadapi berbagai isu kontemporer agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal. 1. Makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar pendidikan dapat diartikan sebagai dasar atau tiang penyangga yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Pilar yang kuat akan membantu pendidikan berjalan secara terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam pendidikan, pilar tidak hanya berfokus pada pemberian ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, dan keterampilan peserta didik. Dengan adanya pilar pendidikan yang kokoh, peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak baik, serta mampu menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Pilar-pilar pendidikan menurut UNESCO mengemukakan 4 pilar pendidikan yang menjadi dasar pembelajaran sepanjang hayat dan tetap relevan di era digital, yaitu ada 4. 1. Learning to know atau belajar untuk mengetahui, menekankan penguasaan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan rasa ingin tahu. Yang kedua, learning to do atau belajar untuk berbuat atau berkarya, menekankan pengembangan keterampilan, kompetensi kerja, dan pengalaman yang nyata. Yang ketiga, learning to be, belajar menjadi diri sendiri, menekankan pembelajaran potensi diri, integritas, dan tanggung jawab, karakter mandiri, kreatif, dan percaya diri. Dan yang keempat, learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Pilar ini menekankan kemampuan untuk hidup berdampingan sebagai makhluk sosial, dapat bekerja sama, bertoleransi, dan memiliki empati. Kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberikan teladan. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun penggunaan teknologi secara bijak. Ing madya mangunkarsa artinya di tengah membangun semangat dan motivasi. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mendampingi siswa agar aktif, kreatif, dan memiliki semangat belajar. Tutwuri handayani artinya dari belakang memberikan dorongan. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, sambil tetap memberikan arahan dan dukungan. Ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip dalam era digital. Di era digital saat ini yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tetap relevan untuk diterapkan dalam pendidikan, khususnya pada pendidikan anak usia dini, bahwa pendidikan tidak hanya mengajarkan penggunaan teknologi, tetapi juga membantu anak mengembangkan 6 aspek perkembangan, yaitu moral, sosial, emosional, kognitif, fisik, dan seni, yang mencakup karakter, sikap, kreatif, dan kemampuan bersosialisasi. Tantangan yang muncul adalah penggunaan gawai yang berlebihan, serta mudahnya anak mengakses berbagai informasi. Oleh karena itu, guru dan orang tua perlu mendampingi anak dalam memanfaatkan teknologi agar memberikan manfaat bagi perkembangan dan proses belajar mereka. Relevansi dalam PAUD. Yang pertama, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran daring. Dan yang kedua, pengembangan literasi digital sejak dini. Ketiga, pembentukan karakter peserta didik. Keempat, peran guru sebagai pembimbing atau fasilitator. Kelima, kolaborasi dengan orang tua. Teknologi dapat digunakan sebagai media belajar yang menarik melalui video edukasi, permain interaktif, dan berbagai aplikasi pembelajaran yang sesuai dengan usia anak. Yang kedua, anak dikenalkan pada penggunaan teknologi secara sederhana dan bertanggung jawab agar terbiasa menggunakan media digital dengan bijak. Yang ketiga, pada pembentukan karakter peserta didik, nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan sopan santun tetap dapat ditanamkan melalui kegiatan belajar yang memanfaatkan teknologi. Yang keempat, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing anak dalam menggunakan teknologi secara aman, positif, dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Kelima, kerjasama antara guru dengan orang tua sangat penting untuk mengawasi serta mendampingi anak saat menggunakan teknologi di rumah maupun di sekolah.
Tantangan dalam penerapannya yaitu ada 4, keterbatasan akses teknologi, kedua resiko penggunaan gawai berlebihan, ketiga rendahnya literasi digital orang tua dan guru, keempat kesiapan guru menghadapi transformasi digital. Analisis kontekstual dan contoh aktualnya. Ingarso Sungtulodo, di era digital, guru dan orang tua harus menjadi contoh dalam menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Contohnya, guru menggunakan internet untuk mencari materi pembelajaran dan menunjukkan kepada anak cara menggunakan gadget untuk belajar, bukan hanya untuk bermain saja. Ingmadia Mangunkarso, guru berperan mendampingi dan memotivasi anak agar aktif dalam kegiatan belajar, baik secara langsung maupun dengan bantuan teknologi. Contohnya, guru mengajak anak bernyanyi, menonton video edukatif, dan membuat karya bersama sehingga anak lebih antusias mengikuti pembelajarannya. Yang Tutwuri Handayani, guru memberikan kepercayaan kepada anak untuk belajar dan bereksplorasi secara mandiri, sambil tetap memberikan dukungan. Contohnya, saat anak membuat karya seni, guru membebaskan anak memilih warna dan bentuk kreativitasnya, lalu memberikan pujian atau hasil karyanya. Refleksi bagaimana pilar sebagai solusi pendidikan nasional. Pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Ingarso Sungtulodo membentuk karakter peserta didik melalui keteladanan guru dan orang tua. Ingmadia Mangunkarso mendorong terciptanya pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan sehingga meningkatkan motivasi belajar anak. Sementara Tutwuri Handayani memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkembang secara mandiri dengan tetap mendapatkan bimbingan dan dukungan. Dengan menerapkan 3 pilar tersebut, pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi dan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, kreativitas, dan kemampuan sosial yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di era digital. Jadi, kesimpulannya, di era digital saat ini, pendidikan anak usia dini menghadapi berbagai tantangan, seperti penggunaan gadget yang berlebihan, rendahnya literasi digital, dan menurunnya interaksi sosial anak. Oleh karena itu, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan untuk diterapkan sejak usia dini. Ingarso Sungtulodo mengajarkan guru dan orang tua untuk menjadi teladan yang baik bagi anak. Sedangkan Ingmadia Mangunkarso membantu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan memotivasi anak untuk aktif belajar. Serta Tutwuri Handayani mendorong anak menjadi lebih mandiri, kreatif, dan percaya diri. Dengan menerapkan ketiga pilar tersebut secara seimbang, pendidikan anak usia dini tidak hanya mengembangkan kemampuan akademiknya saja, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan sosial, dan kesiapan anak menghadapi perkembangan teknologi di masa depan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.